105. Tuhan Yesus bangkitlah. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Dalam keadaan sepi, Tuhanku Yesus yang terbaring mati, Sang Penebus. Yesus yang hidup menang atas kuasa iblis yang geram. Maut dan kubur sudah dikalahkannya, kini pintu hidup dibukakannya. Pujilah, pujilah, Tuhan Yesus bangkitlah. Dua, laskar menjaga keras, Tuhanku Yesus tak mungkin kan lepas, Sang Penebus. Yesus yang hidup menang atas kuasa iblis yang geram. Maut dan kubur sudah dikalahkannya, kini pintu hidup dibukakannya. Pujilah, pujilah, Tuhan Yesus bangkitlah. Bait ketiga. Kubur dikalahkan, Tuhanku Yesus sambut kebangkitan, Sang Penebus. Yesus yang hidup menang atas kuasa iblis yang geram. Maut dan kubur sudah dikalahkannya, kini pintu hidup dibukakannya. Pujilah, pujilah, Tuhan Yesus bangkitlah. Selamat kebangkitan Tuhan Yesus. Maranatha. Tadi saya ingin menambahkan itu disinggung tentang Yerusalem, ya, singgung tentang Yerusalem itu bukan asal kita melihat seperti itu saja, ya. Tadi Pak Siomi bilang banyak negara akan menyerang Yerusalem. Itu tercatat, ya, tercatat dengan jelas di kitab Zakaria 14, ya, bukan 14, salah. Zakaria 12, pembebasan dan pembaharuan Yerusalem. Dia katakan di situ, ya, pada ayat 7, Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu megah-megah terhadap Yehuda. Baru yang ke-8 dia bilang apa itu? Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Baru yang terakhir dia bilang apa? Maka pada waktu itu, jadi ketika seluruh dunia menyerang Israel, pada waktu itu aku akan berikhtiar. Tuhan ini berikhtiar untuk memusnahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Dan itu bukan kata saat kita bikin sendiri. Alkitab mengatakan itu akan terjadi dan sedang terjadi, sedang berlangsung. Baik saudara-saudara sekalian, hari ini kita merayakan hari kebangkitan. Kebangkitan itu dia punya hari satu paket dengan kelahiran Tuhan Yesus, ya. Dia menjadi besar di Nazaret dan Galilea, maka dia disebut the man from Galilea. Baru kemudian dia setelah selesai pekerjaannya, waktunya dia akan mati. Tidak ada satu orang di dunia ini pun yang cita-citanya untuk mati. Dia bilang, aku sebentar lagi akan dianiaya dan akan mati. Anda bisa baca di kitab Matius di 3 hipnotis, kita
kitab Injil Matius, Markus, Lukas. Aku akan dibunuh. Dia tahu, dia menyerahkan diri. Tidak ada satu orang pemimpin di dunia yang mengatakan saya mau pergi ke kota DKI atau kemana, saya mau mati di sana. Untuk siapa? Untuk orang-orang di DKI ini. Contohnya begitu. Yesus, dia tahu dia mau menyerahkan dirinya, dia tahu dia akan menderita, maka itu dia peluknya seperti darah, bintik-bintik darah. Kita hari ini akan membacakan 1 Korintus 15 ayat 14. Kita bersuka cita, ya. Tapi kita lihat aja dulu firman Tuhan, belajar apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Dia bilang apa di situ? Ya, jadi kita bilang, kita yang hadir di sini, kita selalu, berapapun yang hadir, kita bukan kebetulan. Tetap ada maksud Tuhan di dalam kehadiran kita di sini. Seberapapun yang ada, seperti yang Elia bilang, sudah tidak ada orang yang bantu saya, sudah tidak ada satupun, dan masih ada sisa. Nggak usah kau khawatir, masih akan 7.000 dari ratusan ribu itu. Jadi kita berapapun, kita berdoa kepada mereka yang sakit, kita berdoa kepada mereka yang lemah iman. Tapi yang hadir di sini, mari kita sama-sama belajar. 1 Korintus 15 ayat 14 mengatakan demikian firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi apa yang disampaikan saya kepada saudara itu tidak ada gunanya. Saudara mendengarkan juga apa yang dibaca di Alkitab, tidak ada gunanya. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, dua kali lagi dia bilang, tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dua kali, tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Dan ayat 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kita adalah orang yang betul-betul nasib sial, paling malang dari seluruh dunia, karena kita percaya kepada Yesus yang pada di sini Paulus bilang kalau dia tidak dibangkitkan. Tapi ketika masuk kepada ayat 20, dia bilang ini pembuktiannya. Tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kemuliaan pada Bapa di sorga, karena Kristus bangkit. Jadwal kekristenan hari ini, Kristus bangkit, dan kita yang percaya kepadanya tidak sia-sia melalui kebangkitan ini. Tuhan tolong kami, berapapun yang hadir, dan mungkin juga terdengar karena ini direkam, dimanapun kebaktiannya bisa didengar. Berikan berkat kepada mereka, agar supaya mereka percaya, tetap teguh bahwa kebangkitan itu ada, karena disitulah dasar kokoh iman kami, sehingga kami percaya kepada Yesus dan akan dibangkitkan bersama-sama. Terima kasih Bapak, berkati keluarga kami masing-masing hari ini dan yang belum hadir dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, tidak ada gunanya. Ya, kalau kita baca 14, 17 sampai 19, Kristus tidak bangkit, dia mati dikubur seperti pemimpin agama dunia hari ini. Seluruh pemimpin agama dunia hari ini tidak ada yang bangkit. Kubur mereka ada. Ya. Kubur Yesus kosong. Berarti yang dikatakan Paulus ini, tetapi yang benar Kristus telah dibangkitkan, maka pengharapan kita terhadap Kristus. Sakit penyakit, kemarin saya emosional dengan Ibu Lena karena soal penyakit. Emosional bukan karena saya benci dia, maksudnya untuk meyakinkan bahwa darah Yesus, bilur-bilurnya itu hancur badannya, itu menyelesaikan dosa, penyakit dosa. Baru yang kedua, penyakit jasmani ikut turut serta. Itulah sebabnya ketika Yesus bangkit, banyak dikatakan di kitab Matius, banyak orang-orang yang bangkit pada waktu itu bersamaan pada hari ini. Sampai hari ini pun kalau saudara percaya itu, ya, saudara hanya berseru Yesus. Banyak kita lihat orang bikin kesaksian, mereka sakit apa ketika mereka taruh percaya sungguh, tidak ada penyakit yang mustahil.
mulai dari influenza itu anggap orang bilang sangat gampang minumnya. Tidak begitu. Yesus yang menyelamatkan, yang apa namanya, yang buat saudara sehat. Darah Yesus, ya, dia bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu kita semua yang dikatakan ayat 14 sampai ayat 19 itu bisa kita lupakan. Itu jujur, Rasul Paulus bilang, supaya apa? Supaya kita jangan hanya percaya orang bilang yang seperti luar sana dengan ini, dari mana kamu tahu itu nabi kamu? Oh, sudah dari sononya. Kita tidak begitu. Nabi kita mulai dari Adam jatuh dalam dosa, baru kemudian Nuh, baru kemudian Lot, baru kemudian siapa lagi? Ya, baru kemudian Nehemia, dan semua nabi besar dan nabi kecil di sini semua ada silsilah jelas. Ya, Hosea anak Tekoa, ya. Salah satunya begitu saya bilang. Ada silsilah. Jadi kronologis itu dari penciptaan sampai hari ini, sampai Tuhan akan datang kembali, kita sudah pasti jelas karena yang benar Kristus bangkit. Dr. Rice, saya punya guru rohani, sudah almarhum, bilang begini, kalau Kristus tidak dibangkitkan, konsekuensinya dia bilang betapa mengerikan. Kenapa sampai dia bilang begitu? Karena selama hidupnya dia sudah dengan gigih melawan Kristen liberal. Kristen liberal itu Kristen, saya Kristen, tapi dia menghancurkan Alkitab. Itu aja dulu kita bilang. Dia bilang dia Kristen. Dia bilang dia orang Kristen, pemimpin Kristen di seluruh dunia, dia mau begitu. Tapi di balik itu dia bikin makalah dan bikin sumber-sumber dari Alkitab dia comot dan dia menyerang Alkitab. Tidak benar. Itu mitos Kristus bangkit. Nah, dia bilang kalau begitu saya sia-sia kalau dia tidak bangkit. Padahal saya sudah menyampaikan dengan gigi Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang bangkit, yang sudah bangkit. Dia bilang begitu. Sampai artinya dia punya kegiatan KKR di seluruh Amerika dan dunia, sampai seorang penerbang Jepang pun bertobat oleh karena dia melalui bukunya What Can I Do to Be Saved, ya. Dia bilang begitu. Dia bilang semua yang saya buat itu tidak ada gunanya. 60 juta buku yang dia tersebar, dia buku salah satu yang terbesar di dunia itu 60. Yang kemarin baru ada 100 juta buku left behind, sampai mencapai 100 juta dari Tim Lee Hay, ya, penyelidik kitab-kitab nubuatan. Waktu itu 60 juta. Sekarang setelah 20 tahun 100 juta keluar bisa laku, ya. Iman kepercayaan orang Kristen akan sia-sia, tidak ada guna sama sekali. Saudara di sini sia-sia semua. Sia-sia, kita pulang aja lah. Karena Yesus dikatakan tidak bangkit. Tapi yang benar Kristus bangkit. Ini yang paling pertama. Saya kemarin menetapkan kita, saya pribadi, karena kita orang Indonesia, jadi kita tidak usah pakai dasi lah. Kalau kemarin misalkan karena pakai dasi, saya setuju. Karena kalau cuma satu-satunya baju, kecuali baju putih, ya. Tapi kalau saya bilang saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya punya baju batik, satu-satunya dikasih orang lagi, ya. Jadi masa saya cuma itu terus sampai kapan? Tiba-tiba kita jalan ke ke Puri Gading, saya bilang kayaknya di sini ada jual batik, ya. Nah, raba-raba. Singkat kata kita dapat, oh itu dia. Berapa tahu saudara? 70.000 harganya ini satu batik ini. 70.000. Saya mau pergi di Pondok Gede mungkin lebih dari itu. Tuhan jawab, padahal kita yang minta. Dia cuma bilang, masakan saya mau satu warna. Itu artinya dia bangkit, apapun, whatever you need, ya. Ya, dia bilang apa itu Matius 6:3, carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang sekalian itu apa itu sekalian? Pakaian, makanan, minuman, penyakit dan segala sesuatu, sampai calon istri pun Tuhan siapkan calon suami. Itu pengertian itu. Jadi kebangkitan Yesus menggenapi keinginan anak-anaknya, melengkapi. Kalau dia bikin firman itu untuk memberikan kepastian bahwa mintalah padamu akan diberikan. Jadi kita nggak ada keruruan di sini. Covid ini kita nggak usah pusing. Ada orang bilang dari UGM, ahli bilang dia sekarang bisa menjalar ke 4, ke 5, bahkan sampai 100.
Kalau sudah ke 4 ke 5 jadi vaksin lah 4, 5 lagi. Kalau dia udah 100 berarti 100 kali. Saya bilang ini vaksin saya. Saya dengan ibu kemarin berdiskusi. Vaksin saya ada di atas sini. Ya, dan itu dia bikin itu. Dia jawab. Kalau kita yakin bahwa dia bangkit dan darahnya menyembuhkan kita. Itu yang harus kita pahami, saudara. Percaya kita memiliki optimis dan harapan kita. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, bukti kebangkitan. Tadi kita mulai karena kita banyak kesaksian apa-apa. Bukti kebangkitan disaksikan oleh Petrus, juga oleh murid-murid yang lain, dan kepada kurang lebih 500, baca di 1 Korintus 15 itu dan seterusnya. Pada waktu itu mereka masih hidup. Jadi ketika bersaksi dia tidak bilang dari mana tahu? Oh, dari sononya. Dia tidak bilang begitu, dia bilang ada orang yang lihat, ada orang yang bersaksi dan mereka masih hidup di antara yang bersaksi yang lihat dia hidup 500 orang. Ya. Jadi kita hadir di sini tidak sia-sia kalau kita serius untuk menyerahkan hidup pada Yesus. Yang paling menarik ini di kisah 26 ayat 26. Paulus pada waktu dia diadili karena atas imannya dia bilang Yesus itu juru selamat dan hidup yang bangkit, karena di dalam sekte Yahudi, sekte Saduki juga tidak percaya Yesus bangkit. Jadi ketika dia bilang bangkit dan macam-macam, mereka tidak percaya. Dia diadili depan Raja Agripa. Ya, dia tidak takut. Dia bilang sama Raja Agripa, Raja tahu segala perkara ini, tahu, Raja tahu juga. Ya. Sebab itu aku Paulus berani berterus terang, kisah 26 kepadamu Raja. Nah, aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengar, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Jadi semua yang disebutkan Alkitab dengan segala bukti-bukti kesaksian dia kebangkitan tidak disembunyikan di bawah kolong meja. Dia bilang tidak terjadi di tempat yang terpencil. Seluruh Yerusalem tahu, sekarang seluruh dunia tahu. Kalau Anda buka internet, seluruh dunia tiap hari ingin tahu seperti apa sih dia datang. Saya udah nggak pernah buka internet tentang itu. Tapi waktu itu kalau nggak salah 5 tahun lalu saya coba, semua orang buka internet, trompet bunyi. Orang tidak kenal Tuhan pun ngeri melihat kedatangan, karena memang dia akan datang. Petrus yang pertama tanpa takut memberitakan Yesus, Injil kebangkitan. Itu di KKR pertama, kebaktian kebangunan rohani pertama di Yerusalem, di depan orang banyak. Baru kemudian yang berikut Thomas, ya. Thomas mati-matian tidak percaya, ini murid loh, ya, tidak percaya. Ya. Ketika bertemu Tuhan masuk di dalam ruangan seperti ini, semua ada berkumpul karena takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu Tuhan bangkit, waktu dia dikubur, orang-orang murid-muridnya kasihan takut karena mereka pikir mereka juga akan dibunuh. Tiba-tiba Tuhan Yesus masuk, damai sejahtera kepada kamu sekalian. Kaget mereka. Itu yang kedua kali. Apa yang terjadi? Thomas yang tadinya gigih, saya tidak percaya kalau tidak bangkit, kalau belum lihat, tersungkur dan dia bilang, ya Tuhan bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Apalagi yang kita mau bilang? Orang di sana bilang, oh dia bukan Allah, dia bukan Tuhan. Ini Thomas oleh kuasa Roh Kudus bilang, oh God, oh my Lord, Tuhanku. Pengakuan sama dengan Petrus waktu Tuhan mendirikan jemaat, engkau adalah anak Allah yang hidup. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Pengakuan. Alkitab mencatat setelah itu murid-murid menyebar mendekat Injil, melakukan AA itu amanat agung yang telah Tuhan perintahkan ketika dia mau naik ke surga. Alkitab mencatat mereka dipenuhi Roh Kudus. Tadinya bersembunyi, takut kepada orang Yahudi, menjadi berani. Ya. Sepanjang abad kekristenan, ribuan, jutaan sampai dengan hari ini, saya sering lihat itu kesaksian karena saya rindu Tuhan mau datang. Orang Kristen di seluruh bumi ini disiksa karena Yesus bangkit. Sejak mulai murid-murid menyatakan Kristus, Stefanus mati dibunuh.
Semua martir mati kecuali Yohanes. Ada maksud Tuhan. Stefanus dirajam sampai mati dengan batu. Tapi apa dia bilang? Aku melihat anak manusia berdiri. Ben, kalau kita bicara berdiri, stand up ya, stand up service atau apa namanya saya lupa tuh. Stand up seremonial di negara-negara maju ketika pertandingan sedang berlangsung. Contoh badminton atau apa namanya, yang seringkali itu apa namanya, tenis ya. Kalian lihat itu pertarungan demikian indah dari kedua masing-masing, mereka bangkit berdiri, menyatakan hormat. Ya. Begitupun kalau kita lihat congregation baptis di seluruh dunia, kalau kita lihat mereka bernyanyi, mereka tergugah oleh karena bangkitnya Tuhan, mereka berdiri semua. Yesus bangkit berdiri, Stefanus melihat. Sementara dia batu sementara kena muka, aku lihat I saw Jesus. Mukanya dilemparkan batu, dia nggak peduli dengan batu yang akan kena, dia nggak peduli. Itulah Tuhan. Mungkin Tuhan kasih kekuatan, saya yakin. Sampai dia mati, Tuhan berhormati. Mau nggak kita dihormati Tuhan seperti itu? Kalau kita setia kepada Tuhan. Siapa lagi? Oh banyak. Ya, Matias dipenggal di Ethiopia, Yakobus dirajam di India. Ini sekitar Tuhan Yesus. Saya ada bukunya The Voice of Martyr, tapi saya cari-cari nggak tahu kemana itu, ada yang pinjam. Andreas disalib berbentuk silang, bukan begini. Kalau begini masih, ini pun sudah siksa, apalagi dia berbentuk silang begini. Artinya dia begini dia. Bayangkan dia begini. Ditarik sini, tarik sana, tarik sini. Itu yang terjadi. Yang terakhir di antara murid ini Polikarpus. Dia muridnya Tuhan Rasul Yohanes. Apa yang dia bilang? Dia ditangkap oleh pasukan Romawi. Kasihan melihat dia sudah umur 90 tahun. Masa mau dibakar sih orang ini? Pak Tua, bilang aja Kaisar itu dewamu. Selesai. Gubernur membujuk dia, iya hanya itu. Karena melihat usianya. Apa dia bilang? 86 tahun saya melayani Yesus. Never. Tidak pernah sekalipun dia mengecewakan saya. Hari ini kita banyak dikecewakan. Jangan-jangan kita juga dikecewakan oleh Tuhan. Kita bisa, oh Tuhan, ngapain saya mau ikut lo? Kau kecewakan saya. Saya baru dapat berita dari Manado, keponakan saya sedang dalam keadaan gak menentu pikirannya karena dia mengecewakan Tuhan. 5 tahun atau 3 tahun lalu saya bertemu dengan dia. Tiap hari saya bicarakan tentang Yesus itu hidup. Dia tertawa. Dia bilang, oh iya memang hidup. Dia tertawa tapi sepertinya dia melecehkan. Sekarang barusan tadi pagi saya dapat dengar, dapat selamat happy birthday dari saudara-saudara. Saya tanya bagaimana, saya bilang doakan Epi, bagaimana Epi jadi apa? Aduh kasihan om, udah bahaya dia. Itu masalah yang sangat mendasar. Sudah sangat menakutkan itu. Ketika saudara mencemoohkan Yesus, hidup saudara berbahaya, sangat berbahaya. Nah ini dia pindah-pindah agama. Waktu saya di sana saya kasih tahu tentang Yesus, Injil tentang kegelapan. Oh iya, bahkan saya bilang untuk membangkitkan semangatnya, kamu bikin redaksi, saya akan kasih sumbernya karena dia jago komputer. Dari situ dia pindah di Advent, gereja Masehi hari ke-7. Saya bilang dibaptis sudah dibaptis sudah. Ada apa akibatnya? Tidak ada perubahan. Untuk apa baptis? Kalau kita baptis ada perubahan, itu yang dibilang di Alkitab. Ketika dibaptis, perubahan hidup terjadi. Kita yang tadinya kacau balau, Tuhan rubah menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Barusan terakhir saya dapat. Jangan sekali-kali meninggalkan Yesus, apalagi mencemooh dia. Lebih baik kalau kita dalam keadaan susah bilang, aduh Tuhan saya sudah tidak sanggup. Kita bisa bilang begitu. Saya sudah tidak sanggup. Saya tadi sebenarnya nggak bisa. Saya sudah bilang saya tidak akan. Saya sampai tadi malam berita bahwa saya harus menggantikan satu pengkhotbah. Saya bilang saya tak sanggup. Masa jam 6 saya dapat berita itu. 6 sore setelah bikin bersih gereja. Sudah capek, saya berpikir saya mau tidur, mandi, tidur. Tahu-tahu saya ini Pak Nyoto punya berita ini, saya perlu baca ini.
Saya pikir kalau bulan jadwal kan udah biasa. Ternyata di situ dibilang ditunjuk saya harus menyampaikan khotbah. Mau mundur, mau bilang aduh Tuhan tidak bisa. Padahal saya udah mulai tidak benar. Tapi apa Alkitab bilang saya dengar? Siap sedia, apa dia bilang? Siap sedia waktu atau tidak baik waktu. Sampai berdiri tumbang di atas mimbar pun harus siap. Itu maksud dia, siap sedia. Jadi ketika dia bilang saya nggak bisa. Pertama-tama hanya berapa jam saya harus mempersiapkan. Hanya karena kita bergaul, berusaha bergaul terus. Roh Kudus memberikan hikmat. Saya berharap, saya tidak mau berada tapi tidak ada gunanya. Saya tidak mau Tuhan. Saya berbicara ini, tadi saya tidak bisa berbicara begini. Karena nadi saya 45 saudara. Kalau 45 dia belajar turun 30 selesai, jantung berhenti mati. Ini bukan dramatisir, itu kebenaran penyakit jantung. Tapi kalau saya berbicara tentang Yesus bangkit, kalau saya sekarang ini tumbang, saya sudah bersama-sama dengan Kristus di surga. Amin. Itu yang kesimpulan. Yang benar ialah Kristus telah bangkit di antara orang yang meninggal. Itu yang harus kita pahami. Di luar sana, orang gerah dengar iman Kristen, Yesus disalib, Yesus mati, dan kemudian dia hidup. Karena pemimpin mereka nggak ada yang hidup, sehingga mereka mengutip Alkitab untuk menyerang Alkitab. Saya bilang biarkan saja mereka bilang Yesus nggak mati. Yang mereka itu sebenarnya sedang tergugah nuraninya. Kayak terakhir ada yang bertobat, yang anti Kristen, apa namanya, aktivis Palestina, gebu-gebu bilang Palestina. Palestina itu apa? Saya bilang, apakah dia itu Palestina nenek moyang yang 3000 tahun yang lalu itu sekarang di Palestina? Sudah tidak ada mereka. Dan mereka itu, kalau mereka itu Palestina yang dulu itu, mukanya bukan orang Arab mereka. Mereka itu dari Eropa sana, orang-orang yang masih kuno-kuno itu datang ke Palestina. Sudah tidak ada. Yang ada sekarang mengaku Arab, mengaku Palestina untuk merampas tanah yang ada sertifikat di sorga. Baru terakhir mereka mau menyerang Israel lagi. Saya bilang di internet, whenever, ya, whatever happen, apapun yang menimpa Yerusalem, Israel, ya, saya bilang begitu. Saya bilang, the Jews will stand forever. Alkitab yang bilang, kan sudah dibaca, biarpun seluruh dunia menyerang, kita harus mengalami itu. Walaupun seluruh dunia akan terjadi. Kalau seluruh dunia menyerang, tadilah Tuhan yang akan beracara menghancurkan semua. Israel yang akan berdiri. Dunia ini ambruk, hanya Israel bangsa yang akan berdiri dan jemaat yang Tuhan kasih. Itu dipahami. Dan kalau saudara mencemoohkan, seperti orang di luar sana bilang, oh dia lahir di bak pohon kurma, dia tidak mati, yang ganti Yudas, dan kemudian dia diangkat ke surga. Itu versi mereka. Itu kan versi mereka. Diambil dari mana dia tahu Yesus? Dari mana dia tahu Nabi Musa? Dari Alkitab. Cuma karena mereka habis ambil cobot Nabi Musa, mereka belokkan, modifikasi menjadi sampai situ tidak ada penerus. Diteruskan apa? Sesudah Musa yang akan datang Nabi mereka. Ini kan kacau. Mana mungkin Tuhan memilih Musa terus dia pilih orang dari dunia Arab sana memimpin bangsa Yahudi? Tidak bisa begitu. Tapi itulah saya bilang, kalau bukan dia pengikutnya dibodohin, memang bodoh. Dan dia pintar di antara kebodohan. Kita harus tegas menyampaikan itu. Jangan khawatir. Ya. Kesimpulan itu, biarpun mereka gerah mengatakan segala macam, menyerang Alkitab, itu palsu. Mana aslinya? Semua nabi-nabi diambil dari Alkitab. Tidak ada nabi dari luar Alkitab. Jadi mereka mau nabi mereka itu pun harus diakui dari Alkitab. No. You cannot believe like that. It is a gossip, it's a myth. Itu omong kosong belaka itu. Dan saya tulis itu. Whatever happened with Jews, Israel stand forever. Saya bilang begini supaya lebih Israel akan tetap berdiri, karena itu Tuhan yang bilang, you are my chosen people. Bayangkan kalau kita di sini ada, saya punya Jokowi bilang, kamu itu saya akan jaga sampai
Dari segi materi kan senang kita. Sampai saya mati 7 keturunan saya akan jaga. Ini Yesus. I will never leave thee alone. Saya pakai kalimat Inggris karena itu maunya aku sekali-kali tidak akan membiarkan kalian. Itu pun yang saya bilang sama MKC. Satu-satunya yang mengakui Yesus juru selamat walaupun dia disiksa BAB di mulut dari bukan orang Kristen. Nah, mengapa kita tidak mau meyakinkan itu? Ya. Apa yang akan terjadi? Itu rentetan, lahir, jadi besar, dia disalib, dia mati, dia bangkit, kemudian di hadapan banyak orang berikutnya dia naik ke surga dan dia akan turun kembali. Kemudian kita bertanya, ini rentetan paket yang tidak bisa dihindari. Apa yang akan terjadi sebelum dia datang? Ini pertanyaan yang penting bagi kita semua. Apa yang lahir, jadi besar, menyatakan diri Allah. Aku datang dari Allah, turun ke sini. Firman ditolak, dia mati untuk kita semua. Kemudian dia bangkit. Itu satu paket. Natal dengan ini yang paling sejajar itu. Hanya kalau kita mengatakan Natal dengan meriah, kenapa bangkitan kita hanya segini-segini aja? Kakak saya datang bawa kue. Berarti dia masih tahu bahwa ada kebangkitan. Dia bawa kue, dia bawa sini, dia bilang untuk jemaat. Ya. Akan datang waktunya, ya. Kita harus bertanya, apa yang terjadi kalau setelah dia bangkit? Akan datang waktunya orang tidak menerima lagi ajaran sehat. Ada di Alkitab, cari tahu di 2 Timotius, ya. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kuping kehendak mereka untuk memuaskan keinginan telinga. Datang-datang di gereja, pasti kamu masuk surga. Kasih perpuluhan. Perpuluhan penting, karena kalau nggak ada perpuluhan kita mau bikin apa nih? Siapa yang mau membiayai di jemaat ini? Saya. Dulu sebelum ada siapapun saya harus membiayai. Tapi ketika sudah ada jemaat perlu. Tapi itu bukan mutlak. Ya. Datang perpuluhan, bawa persembahan banyak. Waktu saya masih kerja giat-giat, saya bawa persembahan persepuluhan. Apa yang terjadi? Saya ingat itu, ini GPB-nya ada. Sampai sekarang orang-orangnya masih hidup. Kalau saya ke sana, mereka mau saya kembali ke sana. Di Jatipon, dari Gereja Ayam di Menteng, saya pindah karena saya punya rumah, saya tinggal nemplok-nemplok kontrak. Waktu di Gereja Ayam, di Gereja Ayam lah, di Menteng itu, saya tinggal di Jalan Pekalongan dekat, 5 menit jalan sampai. Setelah itu saya kontrak di Kilslipi, masuk Gereja Salom. Situ pun berkumpul dengan pasukan semua anak-anak muda dan orang tua. Mereka ketemu dengan baru dari situ saya pindah lagi di Jatipon, Jatiwaringin, Pondok Kelapa. Semua kenal. Nah, kalau saya datang mereka akan terima saya. Ya. Apartnya 3.000-5.000 orang, tapi dipertanyakan keselamatannya. Ya. Dia bilang jauhilah, ya. Firman Tuhan, jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Itu berkata dongeng tua itu apa? Filsafat yang tidak berguna hari ini, yang berbicara tentang akal sehat. Akal Tuhan pakai, kasihilah Allahmu, salah satunya kasihilah dengan akal budimu, dengan segenap kekuatan. Artinya akal kita pakai harus selaras dengan Roh Kudus, barulah kita memahami firman Tuhan. Jadi kita bilang sana, dia mau mengikuti Alkitab tanpa ada Roh Kudus di dalam otak, bagaimana bisa? Dia bilang Musa punya, yang Musa bilang seorang nabi akan lahir sama seperti Musa. Dia bilang itu dia punya nabi. Mana bisa dia mengikuti begitu tidak Roh Kudus? Makanya dia bilang itu nabinya, kan lucu. Teman saudara sekali, jangan remeh, jangan anggap remeh. Nanti saya sudah tua, atau sudah banyak uang, atau sudah diberkati. Ada kan orang saya baca di buku apa? Ada satu orang bilang, saya mau ikut Tuhan supaya. Dikatakan, jangan supaya. Berarti kalau kita ikut Tuhan, kalau dia masih duit, kalau dia berkati dapat pekerjaan, harus ganti supaya itu saya ikut Tuhan karena dia mati dan bangkit untuk diri saya dan ibu saudara. Karena jadi kita sukacita membersihkan gereja bukan karena supaya kita dapat sesuatu. No, kalau itu tidak usah bikin bersih. Biarkan itu ada yang bikin bersih. Kita melakukan karena dia mati untuk saya dan dia bangkit untuk saya. Dan kalau saya mati, saya hidup juga bersama-sama dengan dia. Itu baru iman.
Sehingga kalau saudara sakit bangun tidur jangan muka lalu lagi, oh yes, because he live I may face tomorrow. Jadi kalau bangun pagi pun kalau saudara sakit, saya tadi pagi nggak bisa bangun, saya bilang saya mau tidur dulu. Saya lihat sudah jam 7, jam 8 saya bangun, saya mau tidur lagi, aduh, saya rasa nggak bisa. Tapi teman-teman bilang siap sedia, akhirnya saya bangkit. Jangan kalau saya kira saya nggak pernah mengeluh kalau saya di dalam rumah sakit apapun. Karena apa? Karena dia bangkit. Bilur-bilurnya menyembuhkan saudara dan saya. Kalau saudara percaya. Terakhir dibilang apa? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ada dua hal. Sama di 1 Korintus dia bilang kamu telah dibeli, sama kalimatnya. Kamu telah dibeli dan harganya situ berbeda. Telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kita telah Yesus telah bangkit, kita masuk dalam air, keluar bersih dari dosa, tidak lagi menjadi hamba dosa. Jadi kita tidak perlu takut. Bukan orang yang akan memberikan kita makan, Tuhan yang akan memberikan makan. Ya. Muliakan. Kita bukan hamba manusia, kita harus memuliakan. Seorang ibu bilang sama saya, ya kita kan harus memuliakan Tuhan dengan tubuhmu, dengan hartamu. Saya merasa kasihan. Kenapa? Dia tiba-tiba saya memberikan sumbangan kepada yatim piatu. Oh, saya setuju. Tiba-tiba dia bilang, yatim piatu itu di mana? Itu susah. Astagfirullah, saya bilang memberikan sesuatu kepada babi, Tuhan ingat nggak bilang itu? Sia-sia. Kenapa saya bilang begitu? Kita memberikan sesuatu bukan harus kepada jemaat ini, tapi kepada jemaat yang programnya menyampaikan Injil. Itu yang dia bilang tidak sia-sia kepada babi. Kalau kita kasih kepada orang di luar sana yang bahkan pemimpin kelompok fundamental mengatakan memberikan persembahan kepada jemaat yang tidak memberitakan Injil, yang tidak programnya tentang kayak kita bersyukur. Jadi sekarang sudah dipertobatkan tuh, paling tidak ada yang bertobat. Jangan kasih, karena kalau kita kasih mereka berhura-hura. Itu terjadi di jemaat saya yang dulu. Kumpul pasca, program pasca ada uang. Setelah ada uang masih ada tersisa uang. Harusnya itu kan apa? Kalau kembali ke kas jemaat. Ini apa? Rapat semua duduk. Uang ada siapa? Ini sisa begini kita bagi semua panitia. 1, 2. Sampai ke saya kasih ini Pak. No. Saya tidak berani ambil uang begini. Kalau begitu terbiasa saya jadi koruptor nanti. Dibagi-bagi itu uang Tuhan atas nama Paskah. Yang gereja begini Tuhan bilang tidak usah. Itu sama dengan kasih sama babi. Kasih kepada gereja dimanapun. Kalau kita lokal ada di mana, di Sumatera atau di Bali, di tempat gereja Rizal waktu itu saya bilang kau pergi di gereja GBI sana, jangan ke tempat lain. Kalau kalian kasih persembahan tempat lain sama kamu kasih mereka hanya pergi hura-hura. Natal atau kayak sekarang begini, Natal tahun baru pergi ke kelompok saya, mereka mau ajak saya ke Manado, tapi minta sumbangan kok mau beri dia mau ke Manado atas nama Tuhan, ngomong kosong itu. Kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Muliakan tubuhmu. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar 2 kali. Janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kesimpulan itu. Berikanlah diri kita, seberapapun kemampuan kita, bisa bernyanyi, bisa berbuat apa dalam jemaat yang kecil ini. Saya tidak pernah khawatir jemaat 2-3 orang atau apa, karena di Alkitab bilang 2-3 orang yang berkumpul, 2-3 orang, satu akan diangkat. Itu harus kita pahami betul. 2-3 orang yang berkumpul sepakat Tuhan dengar. 2-3 orang, 2 orang yang di kamar tidak sepakat, satu tangan pegang itu. Karena satu waktu kalau dia datang tiba-tiba kita tidak sepakat, walaupun kita bilang saya sudah dilahirkan kembali, baca firman Tuhan. Kesimpulannya, mari kita melalui kebangkitan ini sungguh-sungguh. Saya terkejut waktu Pak Morris bilang semangat toh, bilang. Padahal saya lagi dalam keadaan tidak dalam keadaan terpuruk kemarin. Semangat ya harus semangat. Ada teman yang memberikan semangat dan kita harus semangat.
Tinggal lihat ketika Tuhan nanti tiba-tiba datang, dia datang, siapa yang tertinggal? Muliakan Tuhan dengan tubuhmu dan jangan menjadi hamba manusia. Kiranya Tuhan menyertai saudara sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Kami percaya Engkau Tuhan bangkit walaupun dunia menyangkal. Namun sejarah sepanjang kekristenan sejak Engkau dibangkitkan mengakui ada kubur isinya kosong, dan Engkau sekarang akan datang kembali setelah Engkau mendirikan jemaat. Kau akan datang kepada umat pilihan yang sekarang sedang diserang dari berbagai sudut. Sekarang hari ini mereka sedang siaga karena sedang diserang oleh teroris-teroris. Padahal yang mereka tinggal itu milik yang telah Engkau sertifikasi kepada nenek moyang mereka, tanah itu. Tapi mereka bilang itu bukan tanah mereka. Oleh sebab itu Tuhan, berdasarkan fakta ini, hamba ingin berseru, jangan membiarkan jemaat ini memiliki paham takut untuk menyuarakan bahwa Engkau bangkit, dan kami pun akan bangkit ketika kami dipanggil putus nafas satu ketika. Inilah pengharapan kami Tuhan, pengharapan bagi orang-orang, bukan hanya kami di sini, seluruh dunia orang yang percaya, yang mengakui Tuhan bangkit. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat kami yang sakit, Engkau berikan iman agar supaya mereka akan bisa disembuhkan oleh kebangkitan. Yang sedang suam-suam kuku, berikan kuasa Roh Kudus supaya mereka mau datang berpengharapan pada Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami mohon ampun segala dosa dan kesalahan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Indahlah Yesus penebus dan Raja, selalu menyanyi memuji Dia. Ketika lemahku harap padanya, indahlah Yesus bagiku. Indahlah Yesus bagiku. Indahlah Yesus bagiku. Oh indah Dia hidup dalam Tuhan. Indahlah Yesus bagiku. Baik, kedua. Berdiri Tuhan mengetuk hatiku, bersabar menantiku, buka pintu. Sayang Dia harus lama menunggu. Indahlah Yesus bagiku. Indahlah, indahlah Yesus bagiku. Indahlah Yesus bagiku. Oh indah Dia hidup dalam Tuhan. Indahlah Yesus bagiku.